Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Al-Muyassar, yang mana kita pada pertemuan yang lalu telah membahas mengenai At-Tanjim, yaitu seputar astrologi, ramalan bintang dan semacamnya. Kemudian ini juga tidak jauh beda dengan At-Tanjim, yaitu Al-Istisqa'u bil Anwa, atau kita mudah untuk menerjemahkannya dengan meminta hujan kepada bintang-bintang. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya. Jadi di sini ada dua kata ya, al-istisqa dan al-anwa. Al-istisqa'u adalah talabus suqyah. Al-istisqa'u ay talabus suqyah, yaitu minta hujan gitu. Terjemahkan saya minta hujan lebih mudah. Al-anwa jam'un mufraduhu naw'un. Jadi al-anwa ini adalah jamak ya, kata jamak. Mufrad atau tunggalnya adalah naw'un. Wan naw'u manazilun nujumi wa hiya 28 manzilatan. Wan naw'u dan an-naw' itu adalah manazilun nujum. Manazil itu kedudukan bintang-bintang, dan dia ada 28 kedudukan. Ya, terkadang juga disebut manazilul qamar. Manazilul qamar, kedudukan apa? Bulan. Ada 28 kedudukan. Ya, wallahu a'lam, ini modelnya bagaimana saya kurang tahu karena saya bukan orang yang mendalami ilmu astronomi ya. Tapi yang jelas ini erat kaitannya dengan posisi daripada bintang-bintang ketika terbit sampai tenggelamnya gitu ya. Atau muncul sampai hilangnya. Wal muradu bil istisqa'i bil anwa, dan yang dimaksud dengan istisqa ya, minta hujan dengan bintang-bintang ini adalah nisbatul matari ilal anwa. Nisbah itu menyandarkan al-matari hujan ilal anwa'i kepada kedudukan bintang-bintang ini. Jadi kalau bintang ini yang muncul atau terbit misalnya, berarti ya akan bisa dimintai untuk turunnya hujan atau menjadi sebab hujan itu turun misalnya. Atau juga erat kaitannya dengan musim-musim ya. Ada yang menyandarkan musim-musim kepada bintang-bintang ini. Munculnya bintang ini akan menjadikan musim di bumi ini musim, misalnya musim dingin atau musim kemarau dan seterusnya. Kemudian aqsamul istisqa'i bil anwa, jadi jenis-jenis istisqa, minta hujan kepada manazilul nujum ini ya, kepada bintang-bintang. Ada salah satu aqsam. Yang pertama adalah hukumnya syirkun akbar, syirik besar. Hukumnya syirik besar, walahu suratani. Jadi kenapa dikategorikan dia syirik besar? Karena benar-benar minta kepada apa? Kepada bintang-bintang itu, meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan. Oleh karena itu digambarkan di sini dengan dua gambaran, yang ini termasuk daripada syirik besar. Yang pertama adalah an yad'awal anwa'a li tasqihi. An yad'awa
yaitu seseorang berdoa al-anwa kepada bintang-bintang litasqihi untuk supaya bintang-bintang itu memberi air, maksudnya menurunkan hujan, untuk menurunkan hujan kepadanya. Jadi dia langsung berdoa meminta kepada bintang-bintang. Ka'an yakula, seperti orang mengatakan, ya nau kadza isqina, wahai bintang ini, ya, berikan kami hujan. Ya nau kadza aghithna, wahai bintang ini, ya, tolonglah kami misalnya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu. Ya, mungkin tidak disebut bintang gitu ya, mungkin bintang itu biasanya mungkin dijuluki dengan julukan-julukan yang lain, penamaan-penamaan yang lain. Ya. Seperti di pagan penyembahan orang-orang Yunani kuno ya, Romawi kuno, itu mereka memiliki banyak dewa-dewa ya. Bisa jadi bintang-bintang itu adalah menurut mereka mungkin adalah perwujudan dari dewa-dewa tertentu. Ada di bintang tertentu ada dewanya ini, ada dewa ini, ada dewa ini ya gitu ya. Nah, ini adalah termasuk syirik besar. Kan nama-nama planet-planet itu kan dinamakan dengan banyak nama-nama dewa-dewa kan gitu ya. Dewa Merkurius kan ya. Dewa Venus ya, dewa Pluto. Itu kan keyakinan apa? Yunani kuno ya. Keyakinan Yunani kuno itu. Nanti paling tinggi adalah Zeus, di atas semua dewa. Dewa Halilintar gitu ya. Dewa Zeus. Nah, ini keyakinan-keyakinan kuno yang termasuk syirik besar. Mungkin kalau yang semacam ini mungkin hampir-hampir sudah tidak ada ya, tapi nanti yang kedua ini yang paling menyerupai lah ya, menyerupai syirik syirik kecil ya, sampai syirik besar, menyerupai saja. Nanti kita bahas. Nah, sekarang masuk pada gambaran yang kedua, yaitu an yansiba husul al-amtari ila hadhil anwa' ala annaha hiyal fa'ilatu bi nafsiha dunallahi walau lam yad'uha. Yaitu seseorang menyandarkan perolehan hujan kepada bintang-bintang ini. Yaitu meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan secara mandiri, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau tanpa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu benar-benar bisa menurunkan hujan selain Allah. Walau lam yad'uha, meskipun dia tidak berdoa minta kepadanya. Ya, kedua-duanya kufur ya. Syirik besar. Kalau yang pertama itu lebih parah, meskipun sama-sama syirik besarnya ya. Yang pertama lebih parah, kenapa? Yang pertama lebih parah daripada yang kedua, meskipun kedua-duanya syirik besar. Apa perbedaannya yang pertama dan yang kedua? Kok bisa yang pertama lebih parah daripada yang kedua? Iya, kelamaan ya, karena nggak ada beng-bengnya di sini. Jawabnya pakai loading. Karena ada peribadatan yang dilakukan. Ya, meskipun di sini tidak disebutkan bahwa orang yang melakukan doa kepada bintang-bintang itu mempercayai bahwa bintang-bintang itu bisa menurunkan hujan, tapi dengan perilaku dia ketika berdoa minta kepada bintang-bintang ini sudah menunjukkan adanya keyakinan dalam hatinya terhadap kemampuan bintang-bintang ini untuk menurunkan hujan. Ya, yang lebih parahnya disertai dengan peribadatan, penghinaan dirinya kepada bintang-bintang yang dia yakini tersebut. Nah, untuk yang kedua ini keyakinannya bahwa bintang-bintang itu benar-benar bisa menurunkan hujan selain Allah SWT. Nah, namun yang sedikit lebih ringan, meskipun sama-sama syirik besarnya ya, sama-sama mengeluarkan orang itu dari agama Islam, itu dia tidak beribadah kepada bintang-bintang tersebut. Ini menandakan bahwa keyakinan
yang kemudian muncul darinya perbuatan ini adalah bagian daripada pembatal keislaman. Makanya pembatal keislaman itu kadang disebutkan mengenai keyakinan saja, kadang disebutkan bentuknya perbuatan. Ya, disebutkan bentuknya perbuatan karena mesti akan apa? Berkaitan dengan apa yang dia yakini, yang mendasari perbuatannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil. Wa huwa an yaj'ala hadhil anwa sababan. Jadi dia hanya menyatakan ya, bahwa bintang-bintang ini hanyalah sebab saja. Ya. Dia menjadikan bintang-bintang ini sebagai sebab Allah Allah menurunkan hujan. Jadi karena sebab bintang ini muncul, maka Allah turunkan hujan. Nah, maka ini termasuk syirik kecil. Nah, pertanyaannya kok bisa syirik kecil padahal dia meyakini Allah yang turunkan hujan. Kok bisa menjadi syirik kecil di sini? Karena dia menisbatkan sebab yang Allah tidak jadikan dia sebagai sebab kepadanya. Seperti bintang ini ya, muncul dan hilangnya bintang ini dari peredaran atau dari manzilahnya, dari tempat-tempat dia muncul itu Allah tidak jadikan itu sebab untuk turunnya hujan. Sehingga manakala seseorang menisbatkan atau menyandarkan sesuatu yang bukan sebab itu menjadi sebab, maka ini telah bertolak belakang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan seseorang menisbatkan ya, sesuatu yang bukan sebab itu menjadi sebab, dikhawatirkan lambat laun akan mengarah kepada kesyirikan. Lambat laun akan mengarah kepada kesyirikan ya, karena sangat mirip gitu ya, sangat berdekatan dengan syirik besar. Nah, yang ketiga jaizun. Jaiz boleh. Wa huwa ja'ala tilkal anwa'i min babil alamati wad dalail. Ya, dia adalah menjadikan bintang-bintang tersebut ya, adalah al-alamat sebagai tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk. La min babil asbab, bukan dari apa? Atau bukan termasuk daripada sebab-sebab. Misalnya gini, munculnya bintang tertentu gitu ya. Ini menandakan bahwa sudah waktunya musim hujan. Atau ini menandakan bahwa musim kemarau misalnya. Maka ini boleh. Ya, boleh. Karena dia memang bisa dijadikan alamah, tanda. Ya, memang bisa dijadikan tanda. Istilahnya tetenger gitu ya. Nengeri kalau orang Jawa. Kalau bulan ini muncul biasanya turun hujan. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Atau misalnya kita melihat fenomena di alam gitu ya. Tiba-tiba hewan-hewan dari gunung-gunung itu pada lari turun misalnya. Atau ada hewan-hewan yang cukup banyak keluar ya di jalanan. Nah, itu ketika dilihat kebiasaannya, itu biasanya akan terjadi demikian dan demikian. Nah, maka ini pertanda boleh. Tapi kalau ini menjadikan sebab atau memastikan bahwa dengan adanya hal-hal seperti ini pasti nanti akan terjadi seperti ini tidak boleh. Tapi hanya sekadar pertanda sehingga kita waspada, tidak ada masalah. Sebagai pertanda. Wala min babil mu'athiratil mustaqillah, ya, bukan ya termasuk daripada perkara-perkara yang memberikan pengaruh secara mustaqillah, secara terpisah, secara tersendiri. Jadi bukan bintang-bintang itu memiliki pengaruh ya secara mandiri kepada terjadinya hujan. Ini tidak boleh. Ya, tapi kalau hanya sekedar sebagai apa? Petunjuk, pertanda, maka tidak mengapa. Dan ini pun juga tidak bisa dipastikan ya, tidak bisa dipastikan. Misalnya ini pertanda bahwa turun hujan.
Ya, tapi saya tidak memastikan. Kenapa? Karena nanti kalau dipastikan khawatirnya akan menyandarkan sebab itu kepada bintang ini. Bintang ini menyebabkan turunnya hujan. Atau bisa jadi menyebabkan apa? Menyandarkan al-mu'athiratil mustaqillah tadi. Meyakini bahwa bintang itu sendiri memiliki pengaruh untuk menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jika kita pastikan. Tapi kalau kita nyatakan bahwa seringnya dengan terbitnya bintang ini itu mesti menandakan akan turunnya hujan misalnya. Maka ini tidak mengapa. Kemudian ad-dalilu ala tahrimil istisqa'i bil anwa, dalil yang menunjukkan pengharaman kepada meminta hujan terhadap bintang-bintang adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rizki kalian annakum tukadzibun, bahwasanya kalian itu tukadzibun, mendustakan. Maksudnya bagaimana? Qala Mujahid mengatakan ai qauluhum fil anwa'i mutirna binau'in kadza wa binau'in kadza. Yaitu perkataan mereka orang-orang musyrik ya, mengenai bintang-bintang ini, mutirna binau'in kadza, kami dihujani dengan sebab adanya bintang ini dan bintang itu. Jadi mereka orang-orang musyrikin telah melakukan kedustaan kepada apa? Rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, menisbatkan ya, kebaikan itu kepada rizki itu semata, melupakan sang pemberi rizki dan kebaikan itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang telah Rabb kalian firmankan? Qalu, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Saya mau tanya ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang suatu pertanyaan yang para sahabat nggak mungkin bisa menjawab, karena ini perkara yang gaib, yang diketahui melalui wahyu, dan para sahabat tidak langsung mendapat wahyu. Pertanyaannya di sini, kenapa Nabi kok menanyakan hal yang seperti ini kepada para sahabat? Kenapa? Memberikan pelajaran. Bagaimana pelajarannya? Iya, para sahabat tidak mengetahui, makanya Rasulullah tahu para sahabat tidak mengetahui. Cuman kenapa kok tetap ditanyakan kepada para sahabat? Sebentar, selesai. Gimana? Mungkin Mas? Masalahkan. Oh, dilempar. Ayo. Agar mereka menyimak. Bagaimana? Maksudnya gimana? Ya, ahsan. Barakallahu fikum. Jadi memang begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Rasulullah SAW ini tujuannya adalah untuk menggugah perhatian para sahabat. Ya, saya paham tadi Mas Raga tadi maksudnya paham ya. Itu juga bisa dikategorikan tepat ya. Bahwa ketika Rasulullah itu menanyakan sesuatu perkara yang gaib itu agar supaya para sahabat sadar bahwa perkara yang gaib itu mutlak datang dari Allah dan disampaikan hanya kepada Rasulnya. Ya, cuman bahasanya sih kurang halus. Sehingga mereka menyadari bahwa perkara yang gaib itu adalah perkara yang ya mutlak diketahui oleh Allah melalui disampaikan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang paling mencolok di sini, yang paling bisa diambil pelajaran adalah berkenaan dengan menggugah perhatian para sahabat. Menggugah perhatian para sahabat agar supaya mereka benar-benar akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang beliau tanyakan. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu seorang guru yang luar biasa ya. Jadi gini ya, Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah itu suri tauladan bagi kalian kan gitu. Uswatun hasanah, keteladanan yang baik bagi kalian. Kata-kata kalian ini tentu umum kepada seluruh umat manusia, terkhusus untuk orang-orang yang
beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan kita di sini tentunya ya, atau kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, yang namanya Rasul itu sebagai teladan untuk semua, berarti Rasulullah harus bisa memberikan pelajaran untuk semua kalangan. Entah dia itu kalangan yang berprofesi sebagai guru, atau berprofesi sebagai pemimpin di suatu perusahaan, atau pemimpin suatu negara, atau pemimpin suatu pasukan, atau dia sebagai murid, atau dia sebagai orang yang bekerja dan yang lain-lain. Ya. Harus ada semua hal-hal ini yang bisa ya, dicontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala ini ya, menjadikan Nabi ini benar-benar bisa dicontoh oleh siapapun juga. Anda mau jadi siapa, Anda akan bisa mengambil ya keteladanan yang terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang Anda butuhkan. Dan ini banyak ya, keteladanan ini tidak hanya dalam sifat perilaku, tapi juga dalam hal apa? Apa yang disabdakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran-pelajaran yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini jauh lebih banyak, jauh lebih banyak. Sehingga seakan-akan Allah ini ingin mencukupkan ya. Semua urusan-urusan petunjuk itu hanya di dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawa oleh beliau. Sehingga kalau ada orang itu lebih tertarik pada petunjuk yang lain, maka ini timbul tanda tanya besar. Ada dua hal yang membuat dia itu seperti itu. Ima dia tidak mengenal agama itu sendiri, tidak mengenal bagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat kompleks dan sempurna, atau bisa jadi dia ada kecenderungan hati kepada sesuatu yang lain, gitu ya, kecenderungan kepada hal-hal yang lainnya. Nah, kita lanjutkan di sini. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini dari kalangan hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Maka yang demikian itu dia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Jadi ini ya, Anda perhatikan di sini Allah mengatakan dalam hadis ini iman dan kafir, iman dan kufur ya. Dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Ini menunjukkan bahwasanya ya, seseorang itu kalau dia beriman itu tidak isbat saja, tapi juga ada nafiunya. Tidak hanya menetapkan sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah hanya Allah, tapi apa? Wajib untuk meniadakan semua sesembahan selain Allah. Jadi kalau menetapkan saja Allah sebagai Tuhan kita itu kurang sempurna, bukan tauhid namanya. Karena masih berpeluang kita bisa menetapkan Tuhan yang lain selain Allah, disandingkan dengan Allah. Tapi ketika kita meniadakan keimanan kita kepada Allah, maka pasti kufur kita kepada Allah, maka pasti kita beriman kepada selain Allah. Sehingga iman ya itu benar-benar bisa dibangun jika an-nafy wal itsbat itu terjadi pada keimanan tersebut. Wa amma man qala, dan adapun orang yang mengatakan mutirna binau'in kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun orang yang mengatakan kami ya dihujani dengan bintang ini dan itu, maka yang demikian itu dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Muttafaqun alaih. Ini kufur nikmat yang sifatnya mengarah kepada kufur besar, atau bukan mengarah ya, keluar dari agama. Karena kufur nikmat ada dua. Kufur nikmat itu yang sifatnya tidak sampai keluar dari agama. Ada kufur nikmat itu yang sampai keluar dari agama. Kufur nikmat yang tidak sampai keluar dari agama, kufur kecil maksudnya. Seperti seseorang menisbatkan suatu kenikmatan itu kepada yang lain dengan meyakini pada hakikatnya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nisbatkan kepada yang lain. Hanya sekedar apa? Penisbatan saja. Ini termasuk kufur kecil, kufur nikmat juga.
tapi sifatnya kufur kecil, bukan kufur besar. Namun apabila dia menisbatkan kenikmatan itu kepada selain Allah dengan meyakini gitu ya, bahwa memang unsur yang dinisbatkan itu memang yang memberikan nikmat tersebut selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini kufur nikmat yang masuk dalam kategori kufur besar, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kami telah dihujani dengan nau kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Kami dihujani ya, dengan bintang-bintang ini, maka yang demikian itu dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Kalau ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Atau saya lanjutkan dulu ya. Nah, Ar-Riya'u. Ini poin yang paling penting untuk dipelajari, terutama bagi orang-orang yang muwahhid, yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memahami konsep-konsep kesyirikan dengan syirik yang besar. Maka riya ini adalah bab yang paling penting untuk dipelajari dari semua bab-bab yang lain mengenai perkara-perkara yang mengandung kesyirikan atau mengandung kesyirikan kecil. Kesyirikan kecil. Tapi ini sangat berbahaya. Bisa mengarah kepada syirik besar. Saking bahayanya Nabi SAW itu mengabarkan tentang 3 golongan manusia yang beramal soleh dengan amal yang tingkat tinggi, tapi dimasukkan ke dalam neraka pertama kali sebelum para penyembah berhala, kan gitu ya. Dan termasuk golongan manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya. 3 golongan manusia, siapa saja ini? Yang pertama, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu agama dan mengajarkannya serta senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya, para ulama. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak yang dia habiskan untuk bersedekah. Orang-orang kaya. Anda perhatikan ini 3-tiganya ini amal soleh tingkat tinggi semua kan itu ya. Tapi ketika riya itu mengotori niat mereka di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan mereka, maka yang terjadi adalah 3 orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya. Ini menandakan bahwa pembahasan mengenai riya ini adalah pembahasan yang sangat penting. Ta'rifu pengertiannya. Lughatan secara bahasa adalah izharu syai'i lil ghairi liyarahu. Izharu syai'i lil ghairi liyarahu. Izhar itu menampakkan asyai' sesuatu lil ghair untuk yang lain. Apa tujuannya liyarahu? Untuk supaya yang lain itu melihatnya. Yang lain itu melihatnya. Jadi izharu syai' menampakkan sesuatu. Berarti menampakkan sesuatu itu bagaimana? Iya, menampakkan sesuatu berarti yang awalnya tidak terlihat menjadi terlihat gitu ya. Atau sesuatu yang sudah terlihat tapi keindahannya belum benar-benar terlihat. Kesempurnaannya belum terlihat, maka dia memperlihatkan kesempurnaannya. Lil ghair, untuk yang lain, maksudnya li ghairillah ya, untuk selain Allah di sini. Kalau izharu syai' lillah berarti itu ikhlas. Ya. Liyarahu ya, lillah liyarahu, lillah karena Allah agar supaya Allah melihatnya. Nah, ini ikhlas namanya. Ini ihsan ya, ihsan. Tapi kalau lil ghair liyarahu ya, untuk selain Allah, liyarahu untuk supaya dia melihatnya, maka ini adalah ar-riya. Tapi secara bahasa ya, belum masuk istilah. Belum masuk istilah. Kalau istilah syar'i, nah ini bawahnya. Ada tambahannya. Gitu. Berarti kalau secara lughatan, secara bahasa masih belum terlalu terlihat penyimpangannya. Karena menempatkan sesuatu kepada yang lain untuk supaya yang lain melihat itu kan
bisa masuk dalam hal-hal yang bersifat non ibadah kan ini. Ini misalnya kunci yang saya masukkan di kantong ini ya, saya perlihatkan ke antum ini supaya antum melihatnya. Ini riak juga tapi apa? Secara bahasa. Secara bahasa. Kalau ini misalnya kuncinya mobil BMW gitu. Kira-kira ini riak apa bukan? Menampakkan ya. Ya riak juga secara bahasa gitu. Secara bahasa riak gitu. Pokoknya apapun yang awalnya tersembunyi terus ditampakkan untuk dilihat orang lain itu namanya riak. Cuman kalau secara bahasa belum bisa ditentukan apakah dia berdosa atau dia tidak berdosa. Nah, secara syar'an, secara syariat adalah ilharut ta'ati lil ghairi liyarahun nasu waliyahmaduhu. Ini ada tambahan di sini ya. Definisi-definisi ini perlu diperhatikan betul ya. Kenapa? Karena definisi ini mewakili hakikat daripada perbuatannya. Jadi kadang-kadang ada orang itu bertanya kepada kita setelah kita belajar ya. Sampai kita sampaikan definisi-definisi, kemudian ada orang bertanya, yang pertanyaannya itu sebetulnya mengulang definisi saja. Nah ini berarti apa? Orangnya kurang perhatian pada ta'rif ya, pengertian atau definisi. Karena para ulama itu ketika membuat pengertian itu sebisa mungkin menggambarkan apa? Hakikat yang sebenarnya gitu. Tidak keluar daripada pengertian atau definisi itu. Izharu ta'ati lil ghairi liyarahun nasu waliyahmaduhu. Menampakkan ketaatan kepada yang lain selain Allah ya di sini maksudnya. Menampakkan ketaatan kepada selain Allah liyarahun nasu agar manusia itu melihatnya. Lil ghair berarti ini linnas ya. Agar supaya manusia melihatnya waliyahmaduhu dan agar supaya mereka memujinya. Jadi ada kalimat tambahan di sini menampakkan ketaatan. Ya. Kemudian ada tambahan lagi liyahmaduhu untuk supaya orang yang melihatnya memberikan pujian. Kalau ada suatu ketaatan yang diperintahkan kita untuk melakukannya dengan terang-terangan, maka kita laksanakan dengan terang-terangan. Tapi ada ketaatan-ketaatan yang sifatnya itu kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan tidak terang-terangan. Maka menyembunyikan ibadah yang seperti ini adalah lebih afdal daripada menampakkannya kepada orang-orang. Makanya para ulama, ya, para salafus saleh dulu ketika sholat malam, dan sholat malam itu termasuk bagian daripada sholat yang disembunyikan kan gitu ya. Sholat yang tidak ditampakkan karena tidak dilaksanakan secara bersama-sama berjamaah di masjid. Maka mereka berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikannya setersembunyi-sembunyinya gitu, apa bahasanya? Gimana? Semaksimal mungkin gitu ya. Sehingga benar-benar tidak ada orang yang tahu. Bahkan sampai di antara mereka itu ada yang selama 30 tahun melakukan sholat malam, itu keluarganya nggak ada yang tahu. Istri anak-anaknya nggak ngerti. Kita saja baru saja sholat malam wis nggugai sing liyane. Ayo sholat malam. Si ono koncone maksudnya. Biar nggak sendiri. Jadi seperti itu ya. Ada ibadah itu yang wajib diperlihatkan atau yang termasuk ibadah yang disiarkan. Maka kita penuhi dengan cara seperti itu, seperti sholat fardu bagi laki-laki terutama ya. Untuk disiarkan ya sholat bersama berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Nah ini kita lakukan seperti yang diminta demikian.
Tapi mana-mana ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan secara sendirian, yang tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan dilakukan secara terang-terangan gitu ya, maka menyembunyikannya itu lebih baik. Bahkan menyembunyikannya dengan maksimal itu sangat ya afdal, akan menjadikan ibadah tersebut benar-benar afdal. Dan perlu kita ketahui bahwasanya riya ya, menyembunyikan sesuatu niat yang bukan lillahi ta'ala, meskipun dari sisi zahir itu dia menampakkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini termasuk daripada salah satu perkara yang menjadikan orang itu mati di atas su'ul khotimah, dan pada akhirnya Allah bongkar kebusukan hatinya. Allah bongkar keburukan-keburukannya yang dia sebelumnya takuti untuk terbongkar kepada yang lain. Karena apa? Karena dia riya tadi. Ada contohnya seperti di masa Rasulullah, ada orang yang berperang yang seakan-akan dalam peperangan itu dia tidak takut mati, sehingga dia ya dengan gagah berani masuk ke dalam kancah peperangan, di tengah-tengah peperangan tanpa apa? Merasa adanya ketakutan atau rasa gentar. Namun Nabi SAW ketika para sahabat semuanya memuji laki-laki ini, maka Rasulullah mengatakan huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Ini bukan Nabi memvonis ya, tapi Nabi sudah dapat wahyu, ya, mendapat petunjuk dari Allah bahwa lelaki ini tempatnya di neraka. Ada seorang sahabat yang mendengarkan pernyataan Nabi ini penasaran kan gitu. Yang pada akhirnya ketika dikuntit sampailah dia dalam kondisi terluka parah karena dia ya saking beraninya itu sampai masuk ke tengah-tengah pertahanan musuh. Namun yang terjadi pada akhirnya dia pun menancapkan dadanya ke dalam pedangnya sendiri karena tidak sanggup menanggung derita rasa perih yang dia dapat dari sayatan-sayatan pedang musuh. Nah, dikala itu kemudian laki ini atau sahabat ini langsung bergegas kepada Rasulullah sambil mengatakan shadaqa annaka Rasulullah, shadaqa annaka Rasulullah. Ya. Benarlah bahwasanya Anda adalah utusan Allah, benarlah bahwasanya Anda utusan Allah. Terus dia mengatakan begitu sampai dia dekat dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, madzabika, ada apa dengan kamu? Maka laki ini menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannata fima yabdu linnas. Ada orang itu yang melakukan amal-amal perbuatan ahli surga fima yabdu linnas, tapi yang tampak di hadapan manusia. Artinya apa? Dia menyembunyikan niat tidak baiknya, salah satunya riya ini. Namun pada akhirnya dia apa? Wa huwa min ahli nar. Sedangkan dia termasuk dari golongan ahli neraka. Dan sebaliknya ada orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa, amalan penghuni neraka, namun kemudian dikatakan Nabi SAW fima yabdulin nas, yang tampak di hadapan manusia. Dia banyak melakukan dosa-dosa menurut pandangan manusia di sekitarnya. Tapi wa huwa min ahlil jannah, dan dia adalah termasuk dari penghuni surga. Kenapa? Karena bisa jadi ada sesuatu kebaikan yang ada di dalam hatinya. Menunjukkan bahwasanya amal hati itu jangan pernah diremehkan. Amal hati itu sesuatu hal yang memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah nyata ya, yang terjadi di dekat tempat tinggal kami yang baru. Ya, ada beberapa meter dari perumahan kami itu ada tanah kafling yang juga dibuat perumahan. Di situ ada seseorang yang kata Pak RT, yang Pak RT-nya ikhwan yang sudah ngaji juga, menceritakan kepada kita bahwa orang ini orang yang baik secara zahirnya. Seorang laki-laki berkeluarga, punya anak. Dia ini orangnya secara zahir baik. Ya, secara zahir baik. Bahkan semua kegiatan agama, mulai dari yang nyunnah sampai yang bid'ah itu diikuti soalnya. Artinya apa? Ada semangat dia untuk apa? Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Sampai kajian-kajian di tempat kami dia datang, tapi saya nggak apal orangnya.
Waktu dikasih tahu orangnya yang seperti ini, saya nggak hafal. Cuman dapat berita begitu. Jadi orangnya semangat sekali. Semangat sekali. Kelihatan betul semangatnya untuk datang ke pengajian dan seterusnya. Singkat cerita, kata Allah, ya, orang ini ditemukan mati dalam keadaan bunuh diri. Sebelum dia gantung diri, dia minum racun tikus. Racun tikus ya minum, terus kemudian dia gantung diri. Nah, usut punya usut, ternyata sebelumnya ada percekcokan antara dia dengan istrinya. Dan ternyata cekcok antara suami istri ini berjalan cukup lama. Puluhan tahun, 20 tahun atau berapa. Yang mana si lelaki ini sering menzalimi istri dan anak-anaknya. Sering dizalimi istri anaknya. Ya mungkin karena karakter atau apa gitu ya. Tapi sering dizalimi. Nah, ketika itu dalam kondisi berantem, kemudian ternyata kawan kami yang RT di situ itu menengahi kan ya, menengahi sampai pada akhirnya memberikan solusi untuk supaya damai agar memanggil keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan untuk mendamaikan keduanya dan mengambil kesepakatan-kesepakatan supaya tidak terjadi percekcokan kembali di masa yang akan datang. Nah, kalau keluarga dari si lelaki ini tidak datang, tidak tahu saya alasannya apa, yang jelas tidak datang. Kemudian yang datang adalah dari pihak istrinya. Nah, singkat cerita kemudian dia mendapat hal-hal yang mungkin merasa dirugikan gitu ya. Sampai pada akhirnya dia pun ya mulai terbongkar di tengah orang-orang sekitarnya itu mulai tahu kan gitu ya. Kondisi dia seperti apa bersama keluarganya seperti ini seperti itu. Akhirnya ya itu dia dalam kondisi sudah kosong pikirannya macam-macam gitu, stres dan seterusnya. Karena waktu itu ketika dalam cekcok itu istrinya dan anaknya itu pergi meninggalkan rumah dan ngekos sendiri karena khawatir terjadi yang tidak diinginkan. Karena kalau waktu rame itu si suaminya sudah ngancam-ngancam bawa pisau. Kenapa? Wallahu a'lam ada KDRT apa enggak, cuman sudah ada ancaman. Makanya kemudian agar supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan, untuk sementara waktu itu istrinya meninggalkan rumah terlebih dahulu. Ya singkat cerita seperti itu sampai akhirnya ya mungkin dia merasa malu juga, merasa macam-macam lah ya si lelaki ini sampai akhirnya dia pun bunuh diri wala'iyadzubillah. Padahal orangnya dikenal baik dari sisi zahirnya. Bahkan sampai ada orang-orang yang berinteraksi dengan dia itu nggak tahu kesehariannya gitu ya. Itu sampai mengatakan ini bisa jadi ini karena istrinya begini menuduh istrinya macam-macam. Padahal ada orang juga jamaah yang lain itu juga tahu gitu bahwa dia pernah tinggal di kos-kosan kami selama sekian tahun dan bagaimana perlakuan dia dengan istrinya seperti apa yang dia tahu banyak. Ya, sehingga dia sampai mengatakan begini, ya mungkin dengan ini Allah ingin menunjukkan jati dirinya. Nah, sampai begitu orang yang punya kos ini, yang pernah dia tinggal di kosnya. Ya, intinya begitu. Jadi apapun yang kita sembunyikan dari kebusukan hati dan niat kita, ketika kita beramal kebaikan dan kemudian kita menampakkan kebaikan di hadapan orang yang seharusnya kita berpamrihnya, ingin mendapat perhatiannya itu kepada Allah, justru kita mengarahkannya kepada yang lain. Maka Allah akan bisa mudah untuk membalikkan keadaannya dan Allah akan menjadikan membongkar isi hati orang tersebut di hadapan orang-orang sehingga orang-orang yang awalnya memujinya akan berbalik justru berbalik memberikan penilaian yang buruk kepada diri. Mudah bagi Allah untuk melakukan hal yang seperti ini, kan gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Hukmur riya, hukum riya. Yasirur riya. Yasir itu maksudnya yang dimaksud yasirur riya ini riya kecil ya. Riya yang sedikit. Hukumnya adalah syirkun asghar, syirik kecil. Jadi maksudnya kalau riya itu mengkontaminasi satu ibadah dan itu riyaknya ringan, maka ini masuk kategori syirik kecil. Ini jika riyaknya itu dibiarkan sampai mempengaruhi aktivitas ibadahnya ya, tidak dia lawan di tengah
ketika muncul riya itu dalam hati. Maka ini dihukumi sebagai syirik kecil. Karena yang seharusnya ibadah itu dilakukan lillahi ta'ala, tapi dia lakukan demi untuk mendapat pujian. Atau dia lakukan itu ya awalnya lillahi ta'ala, terus kemudian dia memperbagusnya, dia memamerkannya kepada orang-orang agar supaya dia mendapat pujian. Kullu a'mali aw ghalibuha riyaun. Kullu a'malihi aw ghalibuha riyaun. Setiap amal-amal atau perbuatan-perbuatannya atau mayoritasnya itu riya. Maka ini syirkun akbar. Wa hadza la yasduru min mu'minin bal huwa simatul munafiqin. Ini adalah syirik besar dan ini tidak bersumber dari seorang mukmin. Akan tetapi dia bersumber dari apa? Kebiasaan orang munafikin. Orang munafik itu begitu. Ya, mereka secara keseluruhan amal-amal ibadahnya atau kebanyakannya mayoritasnya itu didasari oleh riya. Minimal riyanya itu apa? Dia supaya dilihat orang dia termasuk umat Islam, supaya apa? Mendapat jaminan dari kaum muslimin ya keamanan mereka. Ini sejak awal memang sudah benci kepada agama, benci kepada ibadah gitu. Tapi tetap dia lakukan demi untuk mendapat perhatian orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau syirik asghar tadi itu mulai dari tengah-tengah gitu ya. Jadi start awal beribadah itu lillahi ta'ala, kemudian di tengah-tengah muncul riyanya. Maka ini syirik kecil. Tapi seorang mukmin, seorang muslim itu tidak semua amal ibadahnya selalu didasari oleh riya ini. Mesti ada yang seharusnya Pak diniatkan dengan ikhlas, karena ada nilai keimanan dalam hatinya gitu. Nah, khatarur riya, bahaya riya. Yang pertama annahu musyrikun asghar. Bahwasanya riya itu adalah syirik kecil. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Bahkan ditambahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain itu minal masihid dajjal. Aku ya yang paling aku takutkan menimpa kalian yang melebihi daripada apa? Dahsyatnya fitnah dajjal itu adalah syirik kecil. Syirik kecil yang dimaksud apa? Fasu'ila anhu, ditanyakan kepada Nabi SAW. Faqala, Nabi mengatakan ar-riya. Riya. Yang kedua, annahu la yaghfiru idza lam yatub minhu sahibuhu. Bahwasanya tidak akan ya Allah ampuni ketika dia tidak bertaubat darinya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, tadi muncul ya pernyataan bahwa syirik itu syirik asghar. Syirik asghar. Sedangkan syirik asghar itu bukankah dia termasuk juga dosa besar yang lain yang selama tidak mengeluarkan orang itu dari agama Islam maka keadaannya tahta masih atillah kan gitu ya. Berarti kan ada peluang diampuni meskipun tidak bertobat. Jadi para ulama di sini terbagi menjadi dua. Mereka sepakat bahwa syirik besar itu bisa mengeluarkan orang itu dari agama Islam dan kalau mati tanpa bertobat tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Sedangkan syirik kecil, mereka sepakat bahwa syirik kecil itu tidak mengeluarkan dia orang tersebut dari agama Islam. Akan tetapi dia telah menanggung dosa yang besar. Nah, ada yang berpendapat di situ bahwa syirik kecil itu sama statusnya dengan dosa-dosa besar yang lain
yang artinya keadaannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Namun ada juga yang berpendapat melalui ayat ini, surah An-Nisa 48, bahwa orang yang melakukan perbuatan syirik apapun jenisnya, baik yang besar maupun yang kecil, selama dia tidak tobat dalam kehidupannya, maka Allah tidak akan mengampuninya di akhirat. Bisa dipahami ya? Nah. Wa hadza ya'ummu syirkul akbar wal asghar ini, dan ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Ini mengikuti seperti Syekh Shalih Fauzan ya. Dia mengatakan bahwa syirik kecil pun termasuk orang yang tidak diampuni ya, bagi orang yang meninggal di atasnya dan belum bertobat darinya. Kemudian yang ketiga, annahu yahbitul amala alladzi khalatahu, bahwasanya riya itu bisa menghapuskan amal yang mencampurinya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qala Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki min man 'amila 'amalan asyraka ba'i fihi fi ghairi taraktu wa syirkahu. Karena Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki, aku adalah Tuhan yang paling tidak butuh daripada apa? Sekutu-sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal asyraka ma'i, yang di dalamnya menyekutukan aku, maksudnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, saya ana aghna syuraka, saya paling tidak butuh dengan sekutu, dari ya penyekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang di dalamnya dia telah menyekutukan aku bersama selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku meninggalkannya dan kesyirikannya. Ini berkaitan dengan penghapusan amal. Jadi bedanya kalau riyaknya orang munafik itu sejak awal, sejak niat pertama. Kalau riyaknya orang beriman atau orang Islam itu tidak sejak pertama, kebanyakannya tidak sejak pertama, tapi apa? Di tengah-tengah jalan. Awalnya niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi di tengah jalan mengerjakannya, kemudian muncul apa? Pamrih duniawinya. Yang keempat, annahu a'dhamu min fitnatil masihid dajjal, bahwasanya riya itu fitnahnya jauh lebih besar daripada al-masihid dajjal. Qala alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum mimma huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ala ukhbirukum, ya tidak, maukah aku kabarkan kepadamu tentang apa yang lebih aku takuti menimpamu daripada al-masihid dajjal. Kalau para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli, ada orang itu yang menegakkan salat, fayuzayyina salatahu, kemudian dia memperbagus salatnya, lima yara min nazari rajulin, min nazari rajul. Ya, karena apa? Karena dia ingin memamerkannya di hadapan pandangan manusia. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Insyaallah untuk yang berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita tutup ya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.